Bayangkan seorang pemuda miskin, tanpa nama, tanpa gelar, tiba-tiba ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia meninggalkan dunia, memeluk sunyi, dan berakhir sebagai cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Apa yang ia temukan bukan kitab, bukan guru, tapi suara dari langit yang tak bisa didengar oleh telinga biasa. Siapakah dia? Apa yang dia lihat? Dan mengapa kata-kata terakhirnya membuat para ulama pun terdiam? Kisah ini bukan legenda. Ini adalah napaktilas dari 150 kalam hikmah Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan membalikan jiwamu, menghapus egomu, dan mungkin menyelamatkan hidupmu di dunia dan akhirat. Di sebuah desa sunyi yang terletak di lembah pegunungan, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Ia dikenal pendiam, sederhana, dan sering terlihat duduk termenung di bawah pohon tua dekat masjid tua yang nyaris roboh. Sejak kecil, Hasan hidup dalam keterbatasan. Ayahnya seorang penjaga makam, ibunya telah lama tiada. Namun dalam kesunyian itu, ada satu hal yang terus bergema dalam hatinya. Sebuah kerinduan yang tak pernah bisa ia jelaskan. Bukan kerinduan pada seseorang atau tempat, melainkan kerinduan akan kebenaran. Ia merasa hidupnya tak sekadar untuk makan, tidur, dan bekerja. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang terasa hilang dari jiwanya. Suatu malam, angin berhembus pelan membawa bau tanah dan embun. Hasan tertidur di surau kecil sambil memeluk mushaf tua warisan kakeknya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berjubah hijau, berjanggut putih, duduk di atas batu besar di tengah padang pasir. Suaranya lembut namun tegas. Hasan, jika engkau ingin dekat dengan Allah, bersihkanlah hatimu terlebih dahulu. Dunia dan akhirat tidak mungkin bersatu dalam satu dada. Pilihlah dan bersiaplah. Hasan tersentak bangun. Jantungnya berdebar. Keringat membasahi punggungnya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi biasa. Sejak malam itu, ia mulai mengubah rutinitasnya. Ia tinggalkan pasar. Ia tinggalkan dagangannya. Ia lebih banyak diam, membaca, dan bermunajat. Namun, jalan itu tidak mudah. Orang-orang mulai menganggapnya gila. Hasan telah kerasukan jin gunung, kata mereka. Dia tidak lagi bekerja, hanya duduk seperti orang linglung. Tapi Hasan hanya tersenyum. Ia tahu, jalan ini memang sunyi. Jalan ini memang sepi. Sampai pada suatu fajar, ketika langit masih merah muda, Hasan mendengar kabar bahwa seorang ulama besar akan singgah di pesantren tua di kota seberang. Namanya disebut-sebut dalam bisikan para santri, Syekh Abdul Qadir Jailani. Hasan tidak menunggu lama. Ia hanya membawa sehelai jubah dan musyafnya, lalu berangkat berjalan kaki menembus kabut pagi. Di hatinya, satu doa berulang, lirih namun kuat. Ya Allah, jika benar jalan ini dari MU, maka jangan biarkan aku kembali dalam kebodohan. Langkah-langkahnya terus bergerak menuju cahaya yang tak terlihat mata biasa, tapi terang dalam hatinya. Perjalanan Hasan menuju kota seberang bukanlah perkara mudah. 3 hari 3 malam ia berjalan kaki, melewati hutan lebat, mendaki perbukitan, hingga akhirnya tiba di sebuah desa yang terlihat asing namun damai. Di sanalah berdiri pesantren tua dengan gerbang kayu besar bertuliskan huruf Arab yang mulai pudar. Di depan gerbang, seorang penjaga berjubah kelabu menatapnya penuh selidik. "Kau datang dari mana, wahai pemuda?" tanyanya. "Dari lembah utara. Aku ingin belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani." Penjaga itu tidak segera menjawab. Ia hanya memberi isyarat dengan matanya agar Hasan mengikuti. Di dalam pesantren, suasana begitu hikmat. Tidak ada suara ribut. Para santri berjalan perlahan. Udara seperti diselimuti wibawa. Setiap sudut ruangan tercium aroma kayu gaharu dan kitab-kitab tua yang tersusun rapi. Hasan dibawa ke sebuah ruangan kecil. Di sana duduklah sosok yang wajahnya sama seperti dalam mimpi. Syekh Abdul Qadir Jailani. Sorban putihnya bersinar lembut. Matanya tajam, namun teduh. "Hasan," kata sang syekh tanpa perlu diperkenalkan. "Engkau telah mendengar panggilan itu. Namun ilmu tidak diberikan pada yang tergesa. Bersihkanlah dulu bejana hatimu,
sebelum ia diisi cahaya. Hasan terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata. Mulai hari ini, engkau akan membersihkan kandang kambing, menimba air untuk para santri, dan berpuasa setiap hari kecuali Jumat, lanjut sang syekh. Tak akan ada pengajaran sampai hatimu siap. Hasan menerima perintah itu dengan hati yang penuh tanya. Beginikah cara mencapainya? Gumamnya dalam hati. Tapi ia tak membantah. Hari-hari pun berlalu. Kakinya kapalan. Tangannya melepuh karena menimba air. Perutnya sering kosong. Tapi di setiap malamnya, ia duduk sendiri di bawah pohon di belakang pesantren. Ia tidak lagi mengeluh. Ia hanya berbisik lirih. Ya Allah, jika ini jalanku, maka kuatkanlah aku. Hingga pada suatu malam, setelah setahun berlalu, sang syekh memanggilnya ke ruangan yang selama ini tertutup rapat. Di dalamnya hanya ada cahaya pelita dan satu kitab tua terbuka di atas meja. Hasan, ucap sang syekh, jika kau masih ingin mendengarkan kata-kata para manusia, maka kembalilah ke dunia. Tapi jika hatimu sudah tidak tahan untuk bersama selain Allah, maka duduklah. Dan malam itulah awal dari segala perubahan yang tak akan pernah kembali. Hasan duduk perlahan di depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Cahaya pelita memantulkan bayangan wajah sang syekh ke dinding tanah liat, menciptakan suasana seolah-olah dunia luar telah lenyap. Wahai Hasan, ucap sang syekh dengan suara tenang namun bergema dalam dada. Dengarkan kalam ini, bukan hanya dengan telingamu, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Syekh lalu membuka kitab tua yang halaman-halamannya telah menguning oleh waktu. Dari sana, kalimat demi kalimat mengalir, bukan seperti kata-kata biasa, tapi seperti bara api yang jatuh perlahan ke dalam hati Hasan. Belajarlah diam agar suaramu lebih terdengar. Belajarlah sabar agar tindakanmu lebih benar. Hasan menunduk. Ia teringat akan masa lalu ketika ia sering berbicara hanya untuk didengar, bukan untuk membawa manfaat. Tiba-tiba, suara syekh menjadi lebih dalam. Jangan bangga karena memiliki ilmu. Karena iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Kalimat itu menampar kesombongan kecil yang masih diam-diam tersisa dalam dirinya. Hasan menyadari, selama ini ia masih ingin terlihat suci, ingin dianggap istimewa. Jika dalam hatimu masih ada dunia walau sebesar semut kecil, maka akhirat tidak akan masuk ke dalamnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hatinya gelisah. Ia merasa seolah-olah semua lapisan topengnya dilucuti satu demi satu di hadapan syekh. Ia tidak lagi bisa bersembunyi, bahkan dari dirinya sendiri. Setiap kata yang kau dengar malam ini, ujar sang syekh perlahan, adalah cermin. Jangan kau lihat wajahmu yang tampan, tapi lihatlah noda di baliknya. Hasan terdiam lama. Dalam hatinya muncul suara lirih, suara batin yang selama ini dikuburnya dalam keheningan. Ia sadar, selama ini ia baru berjalan, belum menanggalkan semua beban. Malam itu, ketika semua santri tertidur dan pesantren sunyi bagai kuburan, Hasan masih duduk di pojok ruangan. Bibirnya bergetar pelan mengucap satu nama. Allah, Allah, Allah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kesunyian yang tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Seakan seluruh alam hening hanya untuk membiarkan hatinya bicara. Hari-hari di pesantren terus berjalan. Tapi sejak malam kalam itu dibacakan, hidup Hasan berubah. Ia bukan lagi pemuda yang hanya membersihkan kandang atau menimba air. Wajahnya menjadi lebih tenang. Langkahnya lebih lambat namun pasti. Ia tidak banyak bicara. Namun setiap matanya menatap, seperti ada kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Namun, perubahan itu justru mengusik sebagian santri. Ada yang mulai mencibir diam-diam. Si Hasan itu sok suci, bisik salah satu dari mereka. Baru beberapa malam mendengar nasihat, sudah berjalan seperti wali. Hasan mendengarnya, tapi ia tidak membalas. Ia hanya tersenyum dan menunduk. Tapi malam itu, dadanya terasa sesak. Di tempat tidurnya yang hanya berupa tikar lusuh, ia menangis pelan, bukan karena benci kepada mereka, tapi karena ia sadar bahwa jalan ini memang penuh ujian. Keesokan harinya,
Sang syekh memanggilnya kembali. "Hasan," ucapnya sambil menutup kitab yang terbuka. "Jalan menuju Allah bukan hanya melalui kesendirian dan zikir, tapi juga melalui luka-luka yang diberikan oleh manusia." "Bagaimana jika luka itu datang dari saudara sendiri?" tanya Hasan lirih. "Justru dari merekalah Allah mengujimu. Jika engkau hanya sabar terhadap orang jauh, itu belum cukup. Tapi jika engkau bisa sabar terhadap orang yang menyakitimu padahal mereka satu jalan denganmu, maka hatimu mulai bersih." Hasan terdiam. Ia mengerti. Namun luka itu tetap perih. "Dunia dan akhirat tak bisa bersatu dalam satu hati," lanjut Syekh. "Jika engkau memilih Allah, maka siapkan dirimu untuk kehilangan segalanya. Bahkan nama baikmu." Malam itu, Hasan keluar dari ruangan Syekh dengan langkah berat namun mantap. Ia kembali ke sumur, menimba air, lalu membasuh mukanya. Ia menatap bayangannya di permukaan air. "Jika semua harus hilang, asal engkau tinggal di hatiku, itu cukup," bisiknya. Dan air mata pun jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena cinta yang tumbuh, makin dalam dan tak bisa dihentikan. Suatu malam, badai datang menggulung langit kota. Petir menyambar-nyambar. Angin mengamuk memukul jendela-jendela pesantren. Para santri berlarian menutup pintu, menyalakan pelita, dan membaca doa-doa perlindungan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Hasan justru berjalan perlahan menuju bukit kecil di belakang kompleks pesantren. Tubuhnya basah kuyup, sorbannya terhempas angin, namun langkahnya tak goyah. Di bukit itu, ia duduk bersila menghadap langit yang muram. Kedua tangannya menggenggam erat jubahnya yang tipis. Ia ingat ucapan Syekh Jailani beberapa malam sebelumnya. "Apabila engkau telah mengosongkan hatimu dari selain Allah, maka yang akan masuk ke dalamnya bukan lagi cahaya kecil, tapi sinar yang mampu membakar kegelapan seluruh dunia." Di tengah badai itu, Hasan memejamkan mata. Hatinya menjerit, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Semua rasa berkecamuk, rasa takut, ragu, cinta, luka, dan rindu yang tak punya nama. "Wahai zat yang tak bisa disebut, yang tak terlukiskan dalam huruf, jika engkau benar-benar mendengar, tunjukkan aku satu saja pertanda." Tiba-tiba, angin berhenti sejenak, dan di antara petir yang menyambar, ia melihat sekelebat cahaya muncul dari langit, jatuh tepat di tempat ia duduk. Tidak menyakitkan, tidak menyilaukan, tapi hangat dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Hasan tak bisa bergerak. Di balik kelopak matanya yang tertutup, ia melihat sesuatu. Bukan wajah, bukan suara, tapi kehadiran. Sebuah rasa tenang yang tidak bisa dilukiskan, namun nyata lebih dari apapun yang pernah ia rasakan di dunia ini. Beberapa saat kemudian, badai pun reda. Para santri keluar dari dalam kamar masing-masing, mencari satu sama lain. Dan mereka menemukan Hasan duduk diam di atas bukit, seolah-olah badai tak pernah menyentuhnya. "Kenapa dia tidak basah?" bisik seorang santri. "Apakah dia terkena gila?" tanya yang lain. Namun Syekh Abdul Qadir Jailani hanya memandangi dari kejauhan, lalu tersenyum kecil. "Bukan gila," gumamnya. "Tapi dia sedang melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hasan tidak lagi merasa sendiri. Sejak malam badai itu, Hasan berubah. Bukan dalam cara berpakaian, bukan dalam cara bicara, tapi dalam sorot mata dan langkah yang ia tinggalkan. Ia lebih banyak diam, namun kehadirannya mulai terasa oleh siapapun yang mendekat. Bahkan binatang-binatang kecil seperti burung dan kucing mulai mendekatinya tanpa takut. Namun perubahan itu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sebagian orang. Beberapa santri merasa tersaingi, merasa seolah Hasan mendapat sesuatu yang tidak mereka dapatkan. Kecemburuan pun tumbuh dalam bisik-bisik yang menyebar seperti asap yang tak terlihat. Suatu malam, dua orang santri muda menyelinap ke kamar Hasan. Mereka menyusun rencana untuk mempermalukannya. Ingin menjatuhkan dia agar tak lagi dianggap istimewa. Mereka mengambil kertas-kertas doa dan catatan zikir milik Hasan, lalu mencoretnya, mengganti sebagian lafaz, mencemoohnya. Keesokan harinya,
Saat Hasan menemukan kertas-kertas itu, ia hanya tersenyum. Tanpa amarah, tanpa bertanya siapa pelakunya. Justru ia kumpulkan semua kertas itu, lalu dibakarnya perlahan di halaman belakang. Abu-abunya ia kumpulkan dalam kendi tanah liat, lalu disiramkannya ke tanah. Salah satu santri yang melihat dari kejauhan, bingung. Ia mendekat dan bertanya dengan suara ragu. "Kenapa tidak marah, Hasan? Itu kan catatanmu." Hasan menoleh. Matanya lembut, tapi tajam. Karena suara yang kutulis itu hanya salinan dari suara yang datang dari langit. Jika suara langit itu memang sejati, maka ia tidak akan hilang meski apapun yang kutulis di dunia ini dibakar habis. Santri itu terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Malamnya, Hasan bermunajat di surau belakang pesantren. Ia tidak lagi meminta pertanda. Ia tidak lagi meminta pemahaman. Yang ia minta hanya satu hal. "Ya Allah, izinkan aku menjadi bejana yang kau isi. Jangan biarkan aku mengisi diriku sendiri." Dan malam itu, dalam diamnya, ia merasa seolah ada suara lembut yang turun ke dalam hatinya. Tidak melalui telinga, tapi melalui keheningan. Suara itu tak berbentuk kata, namun pesannya jelas. "Ketika engkau telah kosong, barulah aku akan memenuhi." Malam-malam Hasan semakin sunyi. Tapi justru dalam kesunyian itulah, mata hatinya mulai terbuka. Ia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi, bukan dalam bentuk sihir atau keanehan, tapi berupa kedalaman makna di balik setiap kejadian. Seekor semut yang tersesat di lantai pun tampak seperti pelajaran. Sebatang pohon yang daunnya gugur menjadi pertanda. Bahkan tangisan bayi yang terdengar dari dapur pesantren malam itu, membuatnya mengerti tentang hakikat harapan. Syekh Abdul Qadir Jailani memanggilnya kembali. Kali ini bukan di ruang pelita, tapi di ruang kitab suci, tempat hanya para penuntut makrifat diperbolehkan masuk. "Hasan," ucap Syekh sambil menunjuk lembaran mushaf tua, "ketika hatimu telah bersih, maka yang tersembunyi akan menjadi terang. Tapi ingat, terang itu bukan untuk disombongkan. Sebab cahaya sejati tidak memamerkan dirinya." Lalu Syekh mengajukan satu pertanyaan yang selama ini tidak pernah ditanyakan kepada siapapun. "Apakah engkau sudah tahu siapa dirimu?" Hasan menunduk. Dadanya bergetar. Tapi untuk pertama kalinya, ia menjawab tanpa ragu. "Aku adalah sesuatu yang tak memiliki apa-apa. Hanya debu, yang sedang menunggu hembusan angin emu." Syekh tersenyum, lalu menunjuk hatinya sendiri. "Kalau begitu, engkau sudah mulai berjalan." Kabar tentang perubahan Hasan mulai menyebar. Beberapa santri mulai mendekat kepadanya, bukan untuk mencari petuah, tapi untuk merasakan ketenangan. Ada yang diam-diam mengikutinya ketika ia berjalan ke sumur. Ada pula yang duduk di belakangnya setiap ia zikir, hanya untuk mendengar napasnya yang teratur. Namun Hasan tidak pernah merasa lebih tinggi. Justru ia makin merendah. Ia mulai menyendiri di balik kamar kecilnya, lebih banyak berbicara dengan Allah lewat diam. Hingga pada suatu subuh yang dingin, saat kabut belum mengangkat tubuhnya dari tanah, Hasan terbangun dan merasakan sesuatu berbeda. Ia menatap ke langit. Tidak ada cahaya, tapi ada kehangatan di dadanya, yang terasa seperti pelukan. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa Allah benar-benar dekat. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena hatinya telah kosong, dan cahaya itu masuk tanpa harus diundang. Hari-hari berlalu. Hasan bukan lagi sekadar santri, namun bukan pula guru. Ia adalah jalan sunyi itu sendiri. Bukan karena ia mengajar, tapi karena ia menjadi tempat di mana orang-orang belajar mengenali dirinya sendiri. Ia tidak duduk di mimbar. Ia tidak berbicara panjang lebar. Tapi siapapun yang duduk di dekatnya akan merasa seolah menemukan cermin, bukan untuk melihat wajah, tapi untuk melihat jiwa mereka yang selama ini mereka abaikan. Suatu sore, Syekh Abdul Qadir Jailani memanggil Hasan untuk terakhir kalinya ke ruangan pelita. "Hasan," ucap beliau perlahan, "engkau tidak lagi membutuhkan nasihat. Sekarang, engkau adalah nasihat itu sendiri." Hasan menunduk.
Tapi aku masih belum tahu apa yang harus kulakukan, Syekh. Sang Syekh tersenyum, lalu menunjuk dada Hasan. Bangunlah rumah di sini. Bukan rumah dari batu, bukan dari kayu, tapi rumah yang dibuat dari sabar, keikhlasan, dan rasa rindu kepada Allah. Jika rumah itu sudah berdiri, lanjut beliau, maka siapapun yang mendekat kepadamu akan merasa pulang, walau mereka tak tahu kemana. Sejak hari itu, Hasan memilih keluar dari pesantren. Bukan karena terusir, tapi karena panggilan di dalam hatinya lebih kuat dari segalanya. Ia pergi tanpa banyak membawa barang. Hanya sehelai jubah, mushaf tua, dan satu benda yang tidak terlihat. Kehadiran Allah dalam setiap langkahnya. Ia berjalan dari desa ke desa. Tidak untuk ceramah, tidak untuk dakwah, tapi untuk hidup sebagai diri yang utuh, yang hanya berpihak pada cahaya. Di suatu desa kecil di antara dua bukit, Hasan membangun gubuk dari batang bambu. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya satu sajadah dan satu kendi air. Tapi anehnya, dari hari ke hari, orang-orang datang. Ada yang hanya ingin duduk, ada yang hanya ingin menangis. Ada pula yang datang tanpa tahu kenapa mereka datang. Mereka merasa tenang, karena di gubuk itu tidak ada kata-kata bijak, tidak ada kalimat sakti. Yang ada hanya diam. Tapi diam itu memeluk, diam itu mengobati, dan diam itu adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang selama ini kehilangan arah. Dan di malam-malam yang sunyi, saat bulan bersinar redup, Hasan duduk di dalam gubuk itu, menatap langit yang luas, lalu berbisik, "Ya Allah, jika rumah ini hanya ilusi, maka biarlah ia tetap menjadi ilusi. Tapi jika Engkau memang hadir di dalamnya, maka jangan biarkan aku keluar dari rumah ini selamanya." Gubuk kecil itu, yang berdiri di antara dua bukit dan tak punya nama, perlahan berubah menjadi tempat persinggahan batin. Bukan tempat ibadah formal, bukan pula pesantren dengan kitab bertumpuk. Tapi disitulah, orang-orang menemukan kembali dirinya. Namun Hasan semakin hilang dari keramaian. Ia mulai jarang berbicara. Jika ada yang datang bertanya, ia hanya menjawab dengan pandangan mata atau senyum kecil. Kadang hanya dengan mengangkat alis atau menyentuh tanah. "Kenapa engkau tidak mau bicara?" tanya seorang pemuda yang datang dari kota. Hasan memandanginya lama, lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Karena jika suara belum lahir dari hati, ia hanya akan menyesatkan. Pemuda itu terdiam. Ia paham, meski ia tidak bisa menjelaskan bagaimana ia paham. Hari itu, Hasan menulis di tanah dengan ranting kering. Satu kalimat, sebelum angin menghapusnya. "Rindu yang sejati adalah ketika engkau tak bisa menyebut siapa yang engkau rindukan, tapi dadamu seperti meledak setiap kali namanya melintas di hati." Di saat yang sama, Syekh Abdul Qadir Jailani yang berada jauh di tempat lain, tiba-tiba menutup kitabnya dan menatap langit. Hasan sedang menyentuh lapisan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Malamnya, Hasan duduk di depan gubuk. Bulan separuh menggantung, dan angin malam berembus pelan. Ia membuka mushaf tuanya, halaman yang sudah hampir hancur oleh waktu. Di sana tertulis ayat yang selalu membuatnya gemetar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Hasan menutup kitabnya, lalu berkata dalam hati, jalan keluar itu bukan dari masalah dunia, tapi dari jeruji egoku sendiri. Malam itu, tubuhnya lemas. Ia bersujud di atas tanah, bukan dalam salat, tapi dalam pasrah yang begitu dalam. Seolah seluruh berat dunia ditumpahkan dan digantikan oleh satu hal saja, rindu kepada Allah yang membakar tanpa menghanguskan. Dan dalam sujud itu, Hasan tak lagi ingat nama, tak lagi ingat siapa dirinya. Ia hanya ingin larut, ia hanya ingin hilang. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara terasa dingin, namun tidak menggigit. Di sekitar gubuk kecil di antara dua bukit itu, burung-burung tak berkicau seperti biasa. Seolah alam ikut diam, menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Beberapa orang dari desa datang membawa air dan makanan seperti rutin mereka. Tapi kali ini, Hasan tidak keluar dari dalam gubuk. Mereka menunggu, memanggil pelan, mengetuk kayu. Tak ada jawaban. Salah seorang memberanikan diri masuk. Di dalam gubuk itu, Hasan duduk bersila. Jubahnya rapi, wajahnya damai, matanya tertutup. Dan di hadapannya, mushaf tua terbuka di halaman yang sama seperti malam terakhir ia tatap. Tidak ada yang menangis. Tidak ada jerit. Karena siapapun yang melihat wajahnya tahu, ia tidak pergi karena duka. Ia pergi dalam keadaan yang telah lama ia rindukan, larut dalam kehadiran Allah. Di tangannya, terdapat sepotong kertas kecil. Bukan tulisan panjang, bukan wasiat, tapi kalimat yang ringkas dan menghujam. Jika aku sudah tidak ada, maka jangan cari aku di dunia. Aku telah kembali ke satu yang selama ini kusebut dalam diam. Penduduk desa tidak membangun makam mewah. Mereka hanya menimbun tanah di dekat akar pohon tua, tempat Hasan biasa duduk membaca zikir. Di atasnya ditancapkan batu kecil, tanpa nama, tanpa tanggal. Sebab mereka tahu, Hasan tidak butuh diingat sebagai sosok. Ia ingin dikenang sebagai jalan, sebagai cahaya, sebagai hening yang menyembuhkan. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih datang ke bukit itu. Bukan untuk berziarah, tapi untuk duduk diam. Untuk menemukan kembali diri mereka sendiri. Untuk merasa dekat, bukan dengan Hasan, tapi dengan sesuatu yang lebih tinggi. Dan setiap kali angin berembus lembut dari sela-sela dedaunan, terdengar seolah ada suara yang tak terdengar, membisikkan kalimat terakhir dari jiwa yang telah menyatu. Bila kau ingin mendekatinya, maka hilangkan dirimu. Karena yang tersisa hanya dia.